awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Lais, dari Ukail, dari Ibu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih buah Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di Gua Hira, malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku dengan ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarga dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkotarkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Dia berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW bertanya, apa aku akan diusir mereka? Waraqah menjawab, ya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku pada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut, karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, aku telah mengabarkan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya, dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah yang berhalangan, berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih
juga oleh Hilal bin Raqdad dari Az-Zuhri. Dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Az-Zuhri. Hadis riwayat Bukhari. Surah 96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam wahyu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.